Di aplikasi pinjaman online ini saya berhasil mencairkan pinjaman uang sebesar 5 juta rupiah yang langsung cair ke rekening pribadi saya dan juga ke e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Untuk teman-teman yang ingin mencairkan pinjaman uang seperti saya, teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai agar pinjaman kalian mudah cair. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk mengetahui apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online
ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di Google Play Store ya. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Duit Happy pinjaman online. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 10.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,6 bintang dari 1000 ulasan. Aplikasi pinjaman ini masih tergolong sangat baru ya teman-teman. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan melihat terlebih dahulu website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Apakah aplikasi pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum? Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara fintech lending berizin per 22 April 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencarinya, kalian bisa ke Google dan ketikkan saja daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan fintech lending berizin per 22 April 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman uang online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan langsung saja melihat apakah aplikasi pinjaman uang online Duit Happy ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita lanjut saja scroll ke bawah dengan singkat. Untuk teman-teman, jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Duit Happy ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya. Aplikasi pinjaman uang online Duit Happy ini belum berizin di OJK. Dan sekarang kita akan langsung saja melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman uang online Duit Happy ini? Pinjaman online tanpa ke cabang dan video call. Di sini kita bisa melihat ya, jumlah pinjaman tertinggi yaitu sebesar 8 juta rupiah. Mudah mengelola dana pinjaman Anda dapat diunduh untuk orang Indonesia berusia di atas 18 tahun dan kalian hanya perlu menggunakan KTP saja untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini. Duit Happy menjaga informasi Anda tetap aman. Di sini harus digarisbawahi ya teman-teman, aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK. Pinjaman maksimum yaitu sebesar 8 juta rupiah. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman, aplikasi pinjaman ini menawarkan beberapa informasi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dan sekarang kita akan langsung saja melihat tentang dari aplikasi pinjaman uang online Duit Happy ini. Di sini kita bisa melihat dengan singkat saja untuk produk pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Untuk jumlah pinjaman tersendiri di sini yang bisa kita dapatkan sebesar 1 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah. Di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut saja scroll ke bawah ya teman-teman dengan singkat. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini minimal berumur 18 tahun ke atas. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk aplikasi pinjaman uang online yang ilegal itu dapat mengakses ke kamera, kontak, panggilan keluar masuk telepon, galeri, dan masih banyak lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk aplikasi pinjaman uang online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya dapat mengakses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman uang online Duit Happy ini. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat ya, terdapat deskripsi izin aplikasi. Di sini kalian bisa membaca terlebih dahulu sampai dengan ke bawah. Jika sudah, kalian bisa pilih lanjutkan. Nah, kita sudah masuk ya teman-teman di menu utama ataupun tampilan awal dari aplikasi pinjaman uang online Duit Happy ini. Di sini kita bisa melihat ya, pinjaman tertinggi yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 8 juta rupiah. Jadi sebelum kita melakukan ambil sekarang, kita akan mendaftar terlebih dahulu ya menggunakan nomor telepon yang aktif. Jika kalian sudah mendaftarkan, kalian akan mendapatkan kode OTP verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa pilih izinkan lalu pilih login ataupun mendaftar. Dan di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Izinkan Duit Happy mengakses kontak. Di sini kalian bisa pilih izinkan. Izinkan Duit Happy melakukan dan mengelola panggilan telepon. Di sini kalian bisa pilih izinkan. Izinkan Duit Happy mengakses foto dan media di perangkat. Di sini kalian bisa pilih izinkan. Nah, sekarang kita langsung saja memilih ambil sekarang. Yang pertama di sini kita bisa melengkapi tanggal lahir, status pernikahan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal. Jika sudah, kalian bisa pilih lanjutkan. Selanjutnya di sini kita bisa melihat ya, terdapat dua nomor kontak darurat yang harus kalian isi. Pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isi saja dua nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, keluarga ataupun teman kerja kalian. Jika sudah, kalian bisa pilih lanjutkan. Selanjutnya di sini kalian bisa foto tampak depan KTP lalu foto memegang KTP. Pastinya tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi dan tidak bisa terpotong. Untuk pencahayaannya harus kalian sesuaikan ya, pastinya harus terang. Selanjutnya kalian bisa isi nomor KTP, nama lengkap sesuai KTP, pendidikan, pekerjaan, lalu penghasilan kalian di sebuah perusahaan, agama dan kebutuhan mengapa
apakah kalian melakukan pinjaman di aplikasi ini. Selanjutnya di sini terdapat informasi bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa isi nama pemilik rekening bank, lalu nama bank, nomor rekening bank kalian. Di sini kalian bisa isi nomor rekening bank yang aktif ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online ke rekening e-wallet. Jika sudah diisi dengan benar, kalian bisa pilih lanjutkan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman uang online Duit Happy ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.